Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nova. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan pembentukan dan pembubaran koperasi. Dalam kelompok ini saya mempunyai 3 anggota. Yang pertama Sipa Habibah, yang kedua Priska Putriasari, dan saya sendiri Faris Nova. Saya menjelaskan suatu prosedur dan syarat pendirian koperasi. 1. Bentuk koperasi. Koperasi premier atau koperasi yang beranggotakan orang per orang dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Selanjutnya koperasi sekunder atau koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum. Koperasi dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang telah berbadan hukum. Yang kedua, jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, lalu koperasi produsen, dan selanjutnya koperasi jasa. Yang ketiga, pembentukan koperasi. Di sini ada 3 syarat. Yang pertama itu diatur dalam UU RI nomor 25 tahun 1992, antara lain yaitu yang 1, pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, atau koperasi premier atau koperasi sekunder. Yang kedua, koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara RI atau Republik Indonesia. Yang ketiga, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang membuat anggaran dasar. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, orang-orang yang mendirikan atau yang nantinya menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan atau kepentingan yang sama. Yang kedua, usaha yang akan dijalankan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Yang ketiga, modal harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan tersebut tanpa menutup kemungkinan untuk memperoleh bantuan, fasilitas, dan pinjaman dari pihak lain. Dan yang keempat, kepengurusan dan manajemen harus sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dilakukan agar efisien dalam pengelolaan koperasi. Di sini kami mempunyai paparan langkah-langkah dalam pendirian koperasi. Ada beberapa langkah-langkah di sini yang sudah terinci. Selanjutnya, rapat persiapan terbagi menjadi 7. Yang pertama, tujuan mendirikan koperasi. Yang kedua, kegiatan usaha yang hendak dijalankan. Yang ketiga, persyaratan menjadi anggota. Yang keempat, menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi, diantaranya dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang kelima, memilih nama-nama pendiri koperasi. Yang keenam, memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperasi. Yang ketujuh, menyusun anggaran dasar. Rapat pembentukan menjadi 2 bagian. Yang pertama, 2 orang atau lebih yang mewakili kelompok masyarakat atau pemberkasa menghubungi kantor dinas koperasi tingkat 2 atau kabupaten untuk mendapatkan penjelasan awal mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan koperasi. Yang kedua, selanjutnya pemrakasa mengajukan proposal atau gambaran umum tentang potensi anggota, jenis usaha, usaha dasar, pembentukan koperasi, sekaligus mengajukan permohonan kepada pejabat kantor dinas koperasi dalam rangka mempersiapkan AD atau ART. Yang ketiga, atas dasar permohonan tersebut, pejabat dinas koperasi memberikan penyuluhan tentang mengenai koperasi, tujuan dan manfaat berkoperasi, hak dan kewajiban anggota, dan peraturan lainnya. Yang keempat, persiapan dan rapat pembentukan koperasi minimal dihadiri 20 orang calon anggota koperasi yang dipimpin oleh pemerkasa dengan materi sepakat pembentukan, pembahasan ADRT, penempatan pendirian koperasi, pemilihan pengurus dan pengawas koperasi, serta sumpah dan janji pengurus
dan pengawas. Sejak rapat pembentukan tersebut, koperasi telah menjalankan aktivitas usahanya. Anggota membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya. Pengurus mengajukan permohonan status badan hukum ke kantor dinas koperasi setempat. Pejabat kantor koperasi melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data-data yang diajukan. 5. Isi AD/ART. 1. Daftar nama pendiri. 2. Nama dan tempat pendiri. 3. Maksud dan tujuan bidang usaha yang dilakukan. 4. Ketentuan mengenai keanggotaan. 5. Ketentuan mengenai rapat anggota. 6. Ketentuan mengenai pengelolaan. 7. Ketentuan mengenai permodalan. 8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdiri. 9. Ketentuan mengenai pembagian SHU. 10. Ketentuan mengenai sanksi. Berikut ada ruang lingkup pengawasan koperasi. Menurut Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2015 tentang pengawasan koperasi, yaitu ada penerapan kepatuhan. Penerapan kepatuhan ini ada kepatuhan legal, kepatuhan usaha dan keuangan, dan kepatuhan transaksi. Yang kedua ada usaha simpan pinjam, yaitu penghimpunan dana, pengontrol keseimbangan dana, dan penyaluran dana. Yang ketiga ada penerapan sanksi, yaitu penerapan sanksi administrasi sebagaimana pelimpahan perkara, pemantauan pelaksanaan sanksi. Kedua ada pemantauan keputusan hasil perkara, rehabilitas, kelembagaan, dan rehabilitasi usaha. Di bawah ini ada penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, yang penilaian terhadap aspek 1. Permodalan. 2. Kualitas aktiva produktif. 3. Manajemen. 4. Efisiensi. 5. Likuiditas. 6. Jati diri koperasi. 7. Pertumbuhan dan kemandirian serta kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam oleh syariah. Lalu ada kelembagaan koperasi. Kelembagaan koperasi ini ada 1. Kelengkapan legalitas koperasi. 2. Kelengkapan organisasi koperasi. 6. Keanggotaan, yaitu kewajiban anggota sebagai berikut. 1. Mematuhi AD dan ART serta keputusan yang ditetapkan atau disepakati dalam rapat anggota. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi. 3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas kekeluargaan. Lalu ada hak anggota. 1. Menghadiri dan menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. 2. Meminta diadakan rapat anggota. 3. Memilih atau dipilih menjadi anggota, pengurus atau pegawai koperasi. 4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik dilakukan maupun tidak diminta. 5. Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama. 7. Berhenti sebagai anggota koperasi, yaitu ketika meninggal dunia, meminta berhenti atas kehendak sendiri, diberhentikan karena memenuhi syarat keanggotaan, dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota. Selanjutnya adalah pembubaran koperasi. Setiap bentuk badan usaha, apakah BUMN, swasta, atau koperasi bisa dibubarkan. Cara pembubaran koperasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25
tahun 1992, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan koperasi, yaitu yang pertama keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. Dua cara pembubaran koperasi. Yang pertama keputusan rapat anggota. Rapat anggota selaku pemegang kekuasaan tertinggi berhak membubarkan koperasi. Apabila rapat anggota telah memutuskan untuk membubarkan koperasi, maka pengurus koperasi atau kuasa rapat anggota memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran koperasi tersebut kepada semua kreditor dan pemerintah dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tanggal keputusan rapat anggota pembubaran. Jika alasan pembubaran diterima oleh pemerintah, maka akan diumumkan pembubaran negara tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sejak tanggal pengumuman pembubaran dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka status badan hukum koperasi yang bersangkutan dihapus. Pemberitahuan secara tertulis tentang keputusan pembubaran koperasi tersebut harus menyebutkan yang pertama nama dan alamat penyelesaian, yang kedua ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam waktu 3 bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran. Selanjutnya pemberitahuan tertulis dibuat rangkap 2 kepada pemerintah. Harus dilampiri hal-hal di bawah ini. Yang pertama, ketikan berita acara rapat anggota pembubaran koperasi yang berisi keputusan rapat anggota koperasi untuk membubarkan koperasi tersebut. Yang kedua, akta pendirian yang berisi anggaran dasar koperasi tersebut. Yang ketiga, daftar hadir yang ditandatangani anggota sebagaimana tercatat dalam buku daftar anggota. Yang terakhir, berita acara penyelesaian pembubaran. Selanjutnya adalah pembubaran oleh pemerintah. Keputusan pemerintah. Yang pertama, pemerintah dalam hal ini penjabat koperasi berhak pula melakukan pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi yang dilakukan pemerintah berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Koperasi. Yang kedua, kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan berdasarkan keputusan pengadilan. Yang terakhir, kelangsungan hidup koperasi tidak dapat diharapkan lagi. Misalnya koperasi tersebut telah bangkrut atau pailit. Penyelesaian berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, penyelesaian mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian. Yang kedua, mengumpulkan segala keterangan perilaku. Yang ketiga, memanggil pengurus, anggota, dan bekas anggota tertentu yang diperlukan. Yang keempat, memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi. Yang kelima, menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahuluinya dari pembayaran hutang lainnya. Yang keenam, menggunakan sisa kekayaan untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi. Yang ketujuh, membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota. Dan yang terakhir, membuat berita acara penyelesaian. Dasar hukum pembubaran koperasi yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kedua, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123-KEP-M.KUKM-X-2004 tanggal 6 Oktober 2004. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tanggal 20 April 2004 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Sekian dari kelompok 6. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.